tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 ternyata darah yang keluarnya itu tidak mencapai 24 jam, maka itu bukan termasuk darah haid, tapi itu termasuk darah fasad atau darah istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan membawakan kajian yang berhubungan dengan problematika yang terjadi pada diri wanita. Wabil khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah haid, istihadah dan juga nifas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permasalahan haid, istihadah dan juga nifas ini merupakan problem yang terjadi pada wanita muslimah. Dan memang permasalahannya sangat kompleks sekali. Sehingga ada seorang ulama yang ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Syekh, kenapa setiap karangan kitabmu tidak pernah membahas tentang haid, istihadah dan juga nifas?" Maka beliau pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa membahas masalah itu sedangkan aku ini adalah laki-laki? Dan tidak ada satu wanita pun yang bertanya kepadaku." Itulah para sahabat semuanya, saking kompleksnya permasalahan yang ada pada haid, istihadah dan juga nifas ini. Untuk itu, para sahabat semuanya, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama belajar untuk mengetahui tentang hukum daripada haid, istihadah dan juga nifas ini. Para pemirsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sehingga setiap apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari itu senantiasa bermanfaat untuk diri kita dan juga kepada keluarga ataupun masyarakat kita semua. Baiklah, mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk kepada materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang haid, problematika wanita menuju wanita muslimah. Ini bisa para sahabat lihat di layar video kita. Untuk kajian kali ini judulnya adalah haid dan problematika wanita menuju wanita sholihah. Mudah-mudahan dengan membahas ataupun mengkaji tentang haid ini itu bisa menjadikan kita semua, wabil khusus para muslimah ini, tahu dan faham akan hukumnya haid, istihadah dan juga nifas ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada materi. Dalam kitab Fathul Qarib atau dalam kitab Hasyiah Bajuri halaman 107 itu dikatakan, bisa para sahabat lihat di layar, faslun fil haidi wan nifasi wal istihadati wa yakhruju minal farji salasatu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadah. Di dalam pasal ini itu menerangkan 3 darah yang keluar dari farji seorang wanita,
Yang pertama ada darah haid, yang kedua ada darah istihadah, yang ketiga ada darah nifas. Insyaallah ketiga darah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama kepada para muslimah. Baiklah para sahabat semuanya, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu haid. Sebelum kita masuk kepada definisi daripada haid, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang problematika wanita haid di zaman jahiliyah dulu. Di sini bisa para sahabat lihat wanita haid pada zaman jahiliyah. Pada masa jahiliyah, haid dianggap sesuatu yang menjijikan dan harus dipikul oleh kaum wanita. Pada masa itu, orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur, dan tidak mau makan bersama, yang semua itu sangat melecehkan sekali terhadap kaum wanita. Sementara orang Nasrani itu mempunyai kebiasaan menggauli istrinya di kala haid. Ini problematika wanita haid yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dan keterangan ini bisa dilihat dari tafsir Ar-Razi juz 3 halaman 296 yang berbunyi rawa annal yahuda wal majusa kanu yubalighuna fit taba'udi anil mar'ah hala haidha. Wan nasara kanu yujami'unahunna wa la yubaluna bil haid. Wa anna ahlal jahiliyati kanu idza hadatil mar'ah lam yu'akiluha wa lam yusyaribuha wa lam yujalisuha ala farsin walam yusakinuha fi baitin kafihlil yahudi wal majusi. Ini salah satu keterangan yang menyebutkan bahwa problematika wanita haid pada zaman jahiliyah itu ternyata sangat dilecehkan sekali oleh orang-orang jahiliyah. Makanya para sahabat semuanya, hal ini mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid, sehingga turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ini merupakan asbabun nuzul turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, "Hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ini haid atau haid ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Kedua dalil ini ataupun kedua keterangan ini menjadi dalil tentang adanya hukum-hukum haid. Dan ini menjawab tentang pertanyaan para sahabat yang menanyakan tentang hukum haid karena mereka membandingkan terhadap hukum-hukum yang ada pada zaman jahiliyah seperti tadi. Nah, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah lalu para ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan haid dengan didukung hadis-hadis lain sesuai dengan babnya. Selain itu, Imam Syafi'i dalam merumuskan tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi beliau juga mengadakan penelitian pada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita dari berbagai daerah dan taraf ekonomi yang berbeda untuk menyimpulkan hukum-hukumnya. Di sini jelas bahwa untuk mengetahui terhadap hukum haid ini, para ulama, wabil khusus para ulama mujtahid, baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali, itu menggunakan dasar yang pertama adalah dasar Al-Quran dan hadis, dan langsung disambut dengan ijtihadnya beliau. Ya. Salah satu ijtihad yang di sini yang ada pada layar sahabat semuanya adalah salah satu ijtihad daripada Imam Syafi'i, yang mana beliau menganalisis tentang wanita-wanita yang ada pada zaman itu untuk menyimpulkan hukum-hukum yang terkait dengan
haid, istihadah dan juga nifas. Baik, kita lanjut kepada haid atau pengertian daripada haid. Yang disebut dengan haid adalah fal haidu wa adamul khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinina fa aksaru min farjil mar'ati ala sabili siha ay la li illatin bal lil jibillati min ghairi sababil wiladah. Yang dimaksud dengan haid adalah darah yang keluar ketika sudah masanya haid, yakni 9 tahun atau lebih dari kemaluan seorang wanita dalam kondisi sehat, yang bukan karena darah penyakit, melainkan karena kodrati, di mana tidak disebabkan karena melahirkan. Ini pengertian haid yang diambil dari kitab Fathul Qarib halaman 10 ataupun dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, sekarang bagaimana hukum mempelajari haid? Di sini dikatakan dalam Hasyiah Al-Bajuri halaman 113, hukum mempelajari ilmu haid itu adalah wa yajibu 'alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha. Hukumnya wajib atau fardu ain bagi seorang wanita akan mengaji sesuatu yang dibutuhkan dari hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Jadi bisa para sahabat pahami bahwa hukum mempelajari ilmu haid, istihadah dan nifas ini untuk kaum wanita itu adalah fardu ain. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha. Apabila suaminya pintar, apabila seorang suaminya itu adalah seorang alim, maka wajib baginya untuk mengajarkan kepada istrinya. Wa illa falaha al-khuruju li su'alil ulama bal yajibu 'alaiha wa laysa lahu man'uha illa ay yas'alahu wa yukhbiruha fatastaghni bidzalik. Dan apabila suaminya tidak pintar, suaminya tidak mengetahui terhadap ilmu haid, istihadah dan juga nifas, maka boleh bahkan wajib bagi seorang istri untuk keluar rumahnya dengan keperluan bertanya kepada para ulama tentang hukum haid ini. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa hukum mempelajari ilmu haid bagi seorang wanita adalah fardu ain, sedangkan bagi seorang laki-laki adalah fardu kifayah. Kalau seandainya suaminya itu mengetahui terhadap ilmu haid, maka suaminya wajib mengajarkan kepada istrinya. Tapi kalau seandainya seorang suami tidak paham terhadap ilmu haid, maka seorang istri wajib keluar rumah untuk belajar, untuk bertanya kepada ulama tentang haid, istihadah dan juga nifas ini. Selanjutnya ada warna darah haid. Warna darah haid itu ada 5. Yang pertama ada as-sawad, ada al-hamra, ada as-syaqra, ada as-safra, ada al-qadra. Jadi warna darah itu as-sawad, hitam. Hitam di sini adalah darah terkuat. Ada al-hamra, itu merah. Ada yang ketiga merah kekuning-kuningan. Ada yang keempat itu darahnya itu berwarna kuning. Ada darahnya berwarna keruh atau al-qadra. Tadi warna darah. Sekarang sifat darah selain daripada warna. Jadi darah itu mempunyai warna dan juga mempunyai sifat. Tadi warnanya sudah kita ketahui ada 5. Sedangkan sifat darah di sini, sifat darah itu ada yang pertama ada yang kental, kedua ada yang berbau anyir, yang ketiga ada kental berbau anyir, yang keempat tidak berbau, yang kelima tidak kental. Ini sifat-sifat darah haid yang ada pada diri wanita. Oke, lanjut. Keterangannya, darah hitam kental, darah hitam ini warna. Sedangkan kental ini adalah sifat. Jadi darah hitam yang mempunyai sifat kental itu lebih kuat dibandingkan dengan darah hitam yang tidak kental. Jadi ada darah hitam yang biasa, ada darah hitam yang kental. Jadi darah hitam yang kental ini itu statusnya lebih kuat dibandingkan dengan darah hitam yang tidak kental.
berbau anyir dan hitam lebih kuat dibanding dengan berbau anyir saja. Ada yang berbau anyir warnanya hitam, ada yang berbau anyir tidak berwarna hitam. Jadi yang lebih kuat adalah berbau anyir warnanya hitam. Kental dan berbau anyir lebih kuat dibandingkan hanya kental saja atau berbau anyir saja. Jadi yang kental, sifatnya kental dan berbau anyir itu lebih kuat dibandingkan dengan darah yang hanya kental saja ataupun berbau anyir saja. Ini salah satu sifat daripada darah yang harus kita ketahui, yang mana darah ataupun warna dan sifat ini bisa menentukan terhadap nanti ketika terjadi istihadah. Selanjutnya para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batas minimal umur wanita mulai haid. Jadi ada batas minimal dan juga sebenarnya ada batas maksimal. Namun untuk batas maksimal itu masih ada dalam khilafiyah ataupun perbedaan di kalangan para ulama. Yang kita bahas untuk hari ini adalah batas minimal saja untuk umur wanita haid. Di sini di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab juz 1 halaman 76 dikatakan faslun aqallu sinin tahidu fihil mar'ah tis'u sinin. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, batas usia perempuan dalam mengeluarkan darah yang dihukumi haid minimal pada usia 9 tahun hijriah. Jadi fihi al-mar'atu tis'u sinina, 9 tahun. Batas minimal itu 9 tahun. Takriban kira-kiranya atau 8 tahun 8 bulan 23 hari Masehi. Di dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa batas minimal seorang wanita melaksanakan haid itu adalah usianya sudah 9 tahun kurang 16 hari. Jadi kalau sekiranya ada seorang wanita yang keluar darah pas usia 9 tahun pas, maka itu disebut dengan darah haid. Tapi kalau seandainya ada seorang wanita yang keluar darah usianya kurang daripada 9 tahun kurang 16 hari. Bisa dicontohkan, ada seorang wanita keluar darahnya itu adalah 8 tahun 9 bulan. Maka itu bukan termasuk darah haid, tapi itu termasuk darah fasad atau bisa disebut dengan darah istihadah. Karena belum mencapai waktunya haid, belum mencapai umur waktunya haid. Klasifikasi minimal masa haid. Jadi ada 3 klasifikasi, tiga klasifikasi haid. Ada klasifikasi minimal masa haid. Pertama ada aqallul wahdah. Aqallul wahdah ini adalah minimal haid tidak bersamaan dengan umumnya haid dan maksimal haid. Contohnya, seorang wanita mengeluarkan darah haid terus-menerus dalam waktu 24 jam. Secara terus-menerus seperti mulai subuh sampai dengan subuh. Ini adalah klasifikasi yang pertama, aqallul wahdah, minimal haid tidak bersamaan dengan umumnya haid dan maksimal haid. Jadi seorang wanita mengeluarkan darah 24 jam secara terus-menerus dari subuh mulai subuh lagi. Yang kedua ada aqallu ma'al ghalib. Minimal haid disertai dengan umumnya haid. Karena umumnya haid itu, galib-galibnya haid itu antara genap 6 hari dan 7 hari. Contoh seorang wanita yang mengeluarkan darah dalam masa 24 jam, tapi dalam ruang lingkup waktu 6 sampai 7 hari. Contoh seperti ada wanita yang mengeluarkan darah tanggal 1 ataupun hari pertama itu 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 7 jam, sampai dengan hari ke-7 itu ternyata pas dijumlahkan itu menjadi 24 jam. Ini disebut dengan aqallu ma'al ghalib. Ada yang terakhir, ada aqallu ma'al aksar. Minimal haid disertai dengan maksimal haid. Maksimal haid yang kita tahu adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Seorang wanita yang mengeluarkan darah dalam masa 24 jam secara terpisah dalam lingkup waktu 15 hari. Mengeluarkan darah dalam masa 24 jam secara terpisah dalam lingkup 15 hari. Seperti tadi, kalau tadi dalam ruang lingkup 7 hari atau 6 hari, kalau sekarang ruang lingkupnya dalam waktu 15 hari. Itu disebut dengan klasifikasi yang ketiga, aqallu ma'al aksar. Ini bisa dilihat keterangannya dalam Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 110.
darah yang bisa dihukum haid bila memenuhi 4 syarat. Seorang bisa dikatakan darah itu adalah darah haid apabila memenuhi 4 kriteria ini. Pertama, darahnya itu keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari. Seperti tadi bahwa batas minimal usia haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari. Apabila ada seorang wanita keluar darahnya di usia 9 tahun kurang 16 hari, maka itu termasuk ke dalam darah haid. Yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam 24 jam jika terus menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terpisah asal tidak melampaui batas 15 hari. Ada seorang wanita mengeluarkan darah 24 jam, baik itu 24 jamnya secara sekaligus, contoh dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 pagi lagi dia terus-terusan mengeluarkan darah. Itu disebut dengan haid karena sudah 24 jam. Atau mengeluarkan darahnya itu tidak terus-menerus, tapi diselang-selang. Contoh salah satunya ada seorang wanita yang keluar darah tanggal 1 ataupun hari pertama itu 8 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 3 jam, ya. Sampai dengan batas maksimal dari haid, ya. Asalkan jangan melebihi dari batas maksimal 15 hari, maka itu masih termasuk ke dalam kategori haid selama hitungan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu sudah 24 jam. Tapi kalau seandainya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 ternyata darah yang keluarnya itu tidak mencapai 24 jam, maka itu bukan termasuk darah haid, tapi itu termasuk darah fasad atau darah istihadah. Yang ketiga kriterianya adalah darah ini tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Darah yang keluar itu tidak melebihi daripada 15 hari 15 malam. Baik itu dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, sampai dengan hari maksimal haid, itu darahnya tidak melebihi daripada 15 hari. Kalaupun sekiranya ada darah yang keluar ternyata melebihi daripada 15 hari, maka itu akan termasuk kepada hukum istihadah. Yang keempat, keluar setelah masa minimal suci yakni 15 hari 15 malam dari hari sebelumnya. Karena para sahabat semuanya batas minimal suci itu adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi ketika seseorang sudah suci selama 15 hari, terus setelah 15 hari tersebut dia mengeluarkan darah, maka darah itu termasuk ke dalam darah haid. Ini 4 kriteria yang harus para sahabat pahami supaya nanti bisa mengetahui apakah ini darahnya darah haid atau apakah ini darahnya darah istihadah. Jadi pahami dulu keempat kriteria ini. Selanjutnya batas lamanya waktu keluar haid. Batas lamanya waktu keluar haid. Di sini dikatakan wa aqallul haid yaumun wa lailatun alal madhab. Wa alaihi tafri'. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Haid paling sebentar itu hanya 1 hari 1 malam 24 jam. Jadi kalau ada wanita mengeluarkan darah 1 hari 1 malam, sehari semalam, dan itu full 24 jam, maka itu termasuk haid dan itu termasuk masa minimal keluarnya haid. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman, dan paling lama untuk haid ini adalah 15 hari. Wa ghalibuhu, dan lazimnya atau galibnya situn aw sab'un. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Jadi bisa diklasifikasi untuk minimal haid itu 1 hari 1 malam 24 jam. Galib-galibnya atau lazimnya itu 6 sampai 7 hari. Maksimalnya atau paling lamanya itu adalah 15 hari. Itu batas lamanya waktu keluar haid. Lama waktu haid. Haid minimal 24 jam dengan terus-menerus atau terpisah-pisah keluarnya dalam 15 hari 15 malam. Itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa 24 jam itu bisa terjadi secara terus-menerus ataupun bisa terjadi secara terpisah-pisah
ya. Tapi kalau dijumlahkan itu mencapai 24 jam dan dalam ruang lingkup 15 hari 15 malam. Maksudnya terus-menerus di sini, sekiranya kapas dimasukkan ke dalam kemaluan wanita, masih ada basahnya darah, walau hanya berwarna kuning atau keruh, meskipun darah tidak sampai keluar pada bagian dalam kemaluan yang nampak saat berjongkok. Jadi terus-menerus ini, dari jam 6 sampai dengan jam 6, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 pagi ini, yang disebut dengan terus-menerus itu bukan berarti terus-terusan mengalir bagaikan air bah, atau terus-terusan mengalir bagaikan air yang ada di keran. Tapi terkadang berhenti darah tersebut, namun berhentinya ketika sudah dimasuki kapas ataupun kain berwarna putih, ternyata masih ada bercak-bercak darah ataupun masih ada darah-darah berwarna kuning, itu masih disebut dengan haid, masih dalam waktu haid, ya, karena masih ada bercak-bercak darahnya. Adapun darah yang keluar lamanya kurang dari 24 jam atau mencapainya tetapi terpisah-pisah dalam waktu lebih dari 15 malam, itu tidak disebut darah. Darah yang keluar lamanya kurang dari 24. Ada seorang wanita di hari pertama dia mengeluarkan darah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 maghrib. Tanggal kedua, tanggal ketiganya itu tidak keluar lagi sampai selanjutnya. Maka darah yang keluar dari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 maghrib ini itu bukan disebut darah haid karena tidak mencapai 24 jam, tapi itu disebut dengan darah fasa. Tetapi terpisah-pisah dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam, itu tidak disebut darah haid. Atau melebihi daripada 15 hari 15 malam, itu tidak termasuk ke dalam darah haid. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Umumnya haid 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Berdasarkan penelitian Imam Syafi'i pada wanita-wanita Arab. Ini bisa dikategorikan atau bisa diklasifikasikan tentang lamanya haid itu. Ini adalah salah satu penelitian yang sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i pada wanita-wanita Arab. Nah, penting di sini bisa para sahabat lihat. Jika ada wanita mengeluarkan darah haid terputus-putus, yang diberi hukum haid adalah kesemuanya waktu keluar darah dan waktu putus yang ada di sela-sela. Bukan hanya keluar darahnya saja, dengan syarat keluarnya tidak melebihi 15 hari. Ada seorang wanita keluar darah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Pas tanggal 6 sampai dengan tanggal 10, dia itu berhenti, tidak keluar darah. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 dia keluar darah lagi. Maka yang disebut dengan darah haid itu adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Jadi yang kosongnya itu, yang tidak keluarnya darah itu termasuk ke dalam haid juga. Di sini bisa dilihat keterangannya, wa dhahaba Syafi'iyah ila annahu idza ada damu ba'da nikah fal kullu haid. Apabila ada ila anahu idza ada damu ba'da nikah. Ketika ada darah keluar setelah bersih. Seperti tadi, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 keluar darah, terus bersih dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 bersih, keluar darah lagi. Jadi ada waktu kosong dihimpit di antara dua darah, fal kullu haidun, maka kesemuanya itu termasuk ke dalam haid meskipun ada waktu-waktu tidak keluarnya darah. Jadi waktu-waktu tidak keluarnya darah juga itu termasuk ke dalam haid. Misal di sini bisa dilihat ada seorang wanita keluar darah 3 hari, putus 4 hari, keluar lagi 1 hari, putus 4 hari, keluar lagi 1 hari. Maka keseluruhan 13 hari dihukumnya haid. Contoh di sini bisa lihat bagannya 1 sampai dengan 3 haid. Dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 itu bersih, ya, tidak keluar darah. Dari tanggal 8 keluar lagi haid, tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 itu bersih lagi. Dan tanggal 13 itu haid. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 ini termasuk semuanya ke dalam hukum haid. Meskipun ada waktu-waktu kosong 4, 5, 6, 7 dan 9, 10, 11, 12. Ini yang waktu kosong karena dihimpit oleh darah ini, maka yang kosong ini juga dimasuki ke dalam hukum haid. Itu salah satu
yang penting harus kita ketahui bahwa kesemuanya yang termasuk di sini itu termasuk ke dalam hukum haid. Contoh kasus. Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah haid selama 2 hari, kemudian berhenti selama 10 hari, lalu keluar lagi selama 3 hari. Maka itu semua dinamakan haid, meskipun hari tidak keluarnya darah, juga itu dihukumi haid. Seperti tadi. Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, lalu keluar lagi selama 3 hari. Ini dalam ruang lingkup 15 hari. Pertama 3 hari. Seandainya ada perempuan mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari. Berarti sudah 15 hari. Lalu keluar lagi selama 3 hari. Maka darah yang keluar pada 3 hari yang terakhir dinamakan darah istihad. Yang pertama dihukumi haid, sedang masa bersih yang 12 hari dihukumi suci. Ini contoh kasus yang kedua. Kenapa bisa dikatakan istihadah? Karena waktu sucinya itu sudah 15 hari. Tanggal 3 itu tanggal 3 haid, dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 12 itu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 itu suci. Ketika ada yang keluar lagi, karena ini sudah ruang lingkup 15 hari, dan ketika ada yang keluar lagi melebihi daripada batas 15 hari, maka yang keluar itu termasuk ke dalam darah istihadah. Selanjutnya, para sahabat semuanya, cara ibadah wanita yang darahnya terputus-putus. Saat pertama kali melihat keluarnya darah pada usia haid, baik bagi yang baru pertama kali maupun yang pernah mengalami, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan. Juga harus menjaga agar sesuatu yang dipakai dalam ibadah tidak terkena najisnya darah haid. Contoh, jika lamanya mengeluarkan darah belum mencapai 24 jam, maka ia tidak diwajibkan mandi. Contoh, keluar darahnya selama 23 jam. Karena ini bukan termasuk darah haid, tapi termasuk darah fasad. Karena keluarnya kurang daripada 24 jam ataupun tidak mencapai 24 jam. Ketika darah yang keluar tidak mencapai 24 jam dalam ruang lingkup 15 hari, maka darah yang keluar tersebut itu tidak termasuk darah haid, tapi itu termasuk darah fasad atau darah istihadah yang tidak diwajibkan untuk mandi. Jika lamanya mengeluarkan darah sudah mencapai 24 jam, maka sewaktu-waktu darahnya terputus, dia wajib mandi, sholat dan sebagainya seperti orang suci. Contoh, keluar darah selama 30 jam. Jadi, jika lamanya mengeluarkan darah sudah mencapai 24 jam, maka sewaktu-waktu darahnya putus. Contoh, hari pertama dia mengeluarkan darah itu 5 jam. Dari jam 6 sampai dengan jam 11. Sampai dengan jam 11. Dan tidak keluar lagi. Maka dia wajib mandi. Wajib sholat, karena dia tidak mengetahui bahwa darahnya di hari kedua akan keluar lagi. Terus hari kedua juga sama, ketika darahnya masih kurang daripada 24 jam keluar lagi. Maka setelah berhenti darah itu dia wajib sholat, wajib mandi. Dan sebagainya seperti orang suci. Namun ketika sudah mencapai contoh 7 hari dan dijumlahkan, ternyata darahnya itu keluar sudah mencapai 24 jam ketika dijumlahkan. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, udah 20 jam. Dan hari yang terakhir 4 jam, 24 jam. Maka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 tersebut, itu termasuk ke dalam haid. Karena setelah dijumlahkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, ternyata sudah mencapai 24 jam. Tapi tetap di tanggal 1, 2, 3, 4, karena belum mengetahui 24 jam, maka dia setelah darahnya itu putus, dia wajib sholat, wajib mandi di tanggal 1, tanggal 2. Meskipun ketika tanggal 5 sudah ketahuan, oh ternyata yang dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu ternyata adalah haid. Maka ibadah yang dia lakukan itu tidak sah, tapi tetap akan mendapatkan pahala karena dia sudah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena ketidaktahuannya. Tidak tahu bahwa darahnya akan keluar lagi. Contoh, tanggal 1 sampai tanggal 5 itu keluar darah.
6 sampai 10 berhenti, 11, 12 keluar lagi. Tanggal 1, 12 dihukumi haid. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 ini dihukumi haid. Sedangkan 6, 7, 8, 9, 10 yang tidak keluar darah ini tetap itu termasuk ke dalam haid. Jika darahnya masih keluar lagi, maka mandi, sholat, puasa yang dikerjakan pada putus darah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, besok dia wajib mengqada puasa yang dikerjakan pada hari putus darah tersebut. Sedangkan sholatnya tidak perlu diqada dan dia tidak berdosa sebab berhubungan suami istri karena hanya melihat zahirnya saja. Ini 1, 2, 3, 4. Ini dia sudah ketahuan bahwa itu adalah darah haid. 6, 7, 8, 9, 10. Di waktu kosong ini dia wajib sholat. Dia wajib mengamalkan semua kewajiban yang Allah berikan. Meskipun ternyata pas tanggal 11 keluar lagi. Nah, ibadah yang ini itu tidak sah, tapi dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sewaktu-waktu darahnya putus lagi, dia wajib mengerjakan hal seperti di atas lagi. Kemudian jika darahnya masih keluar lagi, maka keseluruhan hal-hal yang dikerjakan di atas tidak sah lagi. Begitu seterusnya selama belum melewati 15 hari 15 malam. Dihitung dari pertama kali mengeluarkan darah. Ini perlu diingat, jika seorang wanita mengeluarkan darah haid kemudian suci lamanya kurang dari 15 hari. Tetapi jika ditambah dengan haid sebelumnya telah mencapai 15 hari lalu mengeluarkan darah lagi, maka darah yang pertama disebut darah haid, kemudian putusnya dan awal darah yang kedua yang menjadi penyempurna 15 hari dihukumi suci. Kemudian darah selebihnya jika memenuhi syarat haid disebut dengan haid. Contoh, seorang wanita mengeluarkan darah 6 hari, kemudian putus 13 hari. Kemudian keluar lagi 5 hari, maka darah yang 6 hari pertama disebut haid, lalu putus 13 hari ditambah awal darah kedua selama 2 hari dihukumi suci, kemudian darah selebihnya 3 hari disebut haid. Kenapa darah selebihnya disebut suci? Karena masa suci itu kan minimal 15 hari. Di sini masa sucinya baru 13 hari, maka ditambah dengan keluarnya darah yang 5 hari tersebut, ditarik 2 hari ke 13, ini disebut dengan suci, sedangkan yang 3 akhirnya itu disebut dengan darah haid. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu keluar darah haid. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 keluar darah haid. Dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 19 itu suci. Dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 itu haid kembali. Nah, hukumnya 1 sampai dengan 6 itu haid, 7 sampai dengan 21 itu suci, 2 sampai dengan 21 ini berarti suci ya. Karena ini kurang daripada 15 nih. Kurang daripada 15 hari. Dilebihkan ataupun disempurnakan dengan yang 20 sampai dengan 21 ini 15 hari. Makanya yang haidnya itu adalah tanggal 22, 23 dan 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 22, 23 dan 24 itu disebut dengan masa haid. Haid atau suci yang diusahakan dengan obat itu hukumnya sah. Ada di zaman sekarang, bahkan dalam fikih kontemporer itu sudah dibahas. Ada seorang wanita yang ketika ingin puasanya pun selama 1 bulan, dia meminum obat anti haid sehingga dalam waktu 1 bulan itu dia tidak mengeluarkan darah. Nah, obat tersebut itu hukumnya sah. Maksudnya pada waktu haid yang diusahakan, ia diharamkan menjalankan hal yang diharam atas orang haid. Dan besok setelah suci tidak wajib mengqada salat yang ditinggalkan selama mengeluarkan darah tersebut. Dan pada waktu suci yang diusahakan dia halal membaca Al-Quran, berhubungan suami istri dan sebagainya. Ada seorang wanita dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 29 akhir Ramadan, dia tidak pernah keluar haid karena memakan ataupun meminum obat anti haid. Maka selama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29, ia wajib mengamalkan seluruh kegiatan-kegiatan berpuasa dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat tidak keluar darah haid. Ya. Di sini bisa para sahabat lihat hukum meminum obat anti haid dalam fikih kontemporer. Goyatul Talhis halaman 196 fikih Asy-Syafi'iyah wa fi fatwa al-Qomat ma hasiluhu jawaz istimal dawa liman haid. Dalam fatwa al-Qomat atau Syekh Muhammad Ibnu Al-Husain al-Qomat disimpulkan diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya haid. Salah al-Hanabilah bi'anahu yajuju dalam arti syurbu dawa'in mubahin liqatil haidi in aminad darar. Kalangan madhab Hanbali menjelaskan diperkenankan bagi wanita meminum obat yang diperbolehkan syara untuk memutus datangnya haid bila aman dari bahaya. Hasyiah ada Suki juz 1 halaman 202 ini dari kalangan Imam Hanafi. Waqad sarah al-Hanafiyatu bi'anahu idza syarabatil mar'atu dawa'an panazala damu fi ayyamil haid fa innahu haid.
kalangan Hanafiyah menjelaskan wanita yang meminum obat kemudian keluar darah haid pada masa-masanya, yang keluar adalah darah haid. Dalam fikih Al-Madahib Al-Arba'ah juz 1 halaman 103, ini menurut pendapat daripada kalangan Maliki. Fa inna dhahira indahum annahu la yusamma haidan wa la tanqadi bihi iddatuha wa hada bi khilaf bima idasta'malat dawaan yanqatu bihi al-haidu fi ghairi waqtihil mu'tadi fa innahu yutabaru tuhran. Menurut pendapat yang dhahir di kalangan mazhab Maliki, masa-masa tidak dikatakan haid dan tidak menghabiskan masa iddahnya berbeda saat ia menjalani haid dan minum obat untuk menghentikan haidnya di selain waktu kebiasaannya, maka ia dinyatakan suci. Jadi dalam 1 bulan dia tidak pernah haid, padahal kebiasaannya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 dia haid. Dikarenakan dia meminum obat anti haid dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 itu dia tidak haid, bahkan 1 bulan tidak haid, maka selama tidak keluar darah haid itu masih dihukumi sebagai orang yang suci dan wajib menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, boleh seorang wanita meminum obat anti haid dengan syarat pertama ada izin dari suami, otomatis ini harus ada izin dari suami. Yang kedua, tidak berbahaya terhadap dirinya. Yang ketiga, sudah berkonsultasi dengan dokter. Status ibadahnya sama dengan wanita yang tidak meminum obat anti haid selama darah haid tidak keluar. Selama itu pula tidak ada larangan bagi dirinya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama syarat ini terpenuhi, maka dia boleh meminum obat anti haid. Tapi kalau seandainya ketiga syarat ini tidak dipenuhi, maka haram baginya untuk meminum obat anti haid. Selanjutnya para sahabat semuanya, yang diharamkan bagi wanita saat haid. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. As-salatu wa tawab wa masul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani wa saumu wa talaq wal mururu fil masjid in khafat talwisahu wastimta'u bima baina surati wa rukbati. Ini 10 kegiatan yang diharamkan bagi orang-orang yang haid. Nah, bisa dilihat artinya di sini. Nah, hal-hal yang diharamkan atas orang yang haid, yang pertama adalah sholat. Haram, otomatis haram sholat. Yang kedua, haram tawaf. Ketika dia melaksanakan umrah atau haji, terus datang bulan, maka dia haram tawaf. Haram menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahhar. Haram untuk menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Haram membaca Al-Quran kecuali dengan niat berzikir, kecuali dengan niat berzikir. Terus diam dalam masjid, in khofat talwisahu, yang mana ketika diamnya itu takut darahnya itu ada yang keluar sehingga jatuh ke masjidnya. Menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, diam dalam masjid, membawa Al-Quran, berpuasa, haram tolak, haram ditolak. Wanita yang haid lewat masjid jika dikhawatirkan akan menetesnya darah. Yang terakhir, bersentuhan kulit antara pusar dan lutut dengan suami walaupun tidak syahwat, atau bersetubuh walaupun kemaluannya dibungkus. Ini 10 keharaman bagi orang-orang yang haid atau nifas. Selanjutnya para jamaah semuanya, perhatian, jika haid atau nifas berhenti maka 11 hal di atas tetap diharamkan selama. Jika haid atau nifas berhenti maka 10 hal di atas tetap diharamkan selama dia belum mandi kecuali berpuasa dan tolak. Puasa yang ditinggalkan karena haid atau nifas besok wajib diqodho, sedang sholat yang ditinggalkan karena haid atau nifas itu haram diqodho. Jadi kalau puasa itu wajib diqodho, tapi kalau sholat tidak wajib diqodho. Kecuali yang apabila dia mengeluarkan darah, contoh hari Senin, mengeluarkan darahnya itu jam 2, dari jam 2 duhur. Dari jam 12 sampai jam 2 dia belum melaksanakan sholat duhur. Pas mau melaksanakan sholat duhur dia keburu datang haid, maka yang duhur itu wajib dia qodho setelah dia suci dari haid. Atau yang terakhir, ketika dia berhenti haid tanggal 1, ketika dia berhenti haid duhur jam 1, maka dia wajib melaksanakan sholat duhur. Dia wajib bebersih, wajib mandi dan langsung melaksanakan sholat duhur. Ketika dia berhenti darahnya itu ternyata setelah sholat asar,
Contoh jam 5 sore dia berhenti, dia suci daripada haid, maka yang wajib dia qada adalah sholat duhur dan sholat asar. Kenapa sholat duhur terbawa? Karena sholat duhur bisa dijama dengan sholat asar. Haid dan nifas dapat dinyatakan putus jika benar-benar sudah bersih. Nah, bersihnya di sini, andaikan kapas dimasukkan ke dalam kemaluan sudah tidak ada basah-basahnya, walaupun pada bagian yang tidak wajib dibasuh waktu bersuci. Hal ini akan lebih nyata bila kapas telah dimasukkan, lalu dicelupkan ke dalam air, apakah airnya bersih atau masih ada keruh. Ini salah satu cara mencoba bagaimana apakah seorang wanita itu sudah bersih atau belum. Itu bisa dicoba dengan kapas dimasukkan ke dalam kemaluannya, langsung dicelupkan ke dalam air. Kalau sekiranya pas dimasukkan ke dalam air ternyata masih ada keruh, berarti dia masih dalam keadaan haid. Ketika kapasnya dimasukkan ke dalam air ternyata bersih, berarti dia sudah bersih daripada haid. Sholat yang wajib diqada akibat datangnya haid atau nifas, perinciannya sebagai berikut. Bila mani atau yang mencegah atau yang menghalangi datang dalam ruang waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat dan dia belum mengerjakannya, maka ketika suci dia diwajibkan untuk mengqada sholat yang belum sempat dikerjakan. Contoh, haid datang jam 13 atau jam 1 siang, sedang dia belum sholat, maka dia hanya diwajibkan mengqada sholat duhur tersebut. Kenapa? Karena ada waktu 1 jam dia sebelum datang haid itu tidak melaksanakan sholat. Seperti tadi, wanita sudah waktu masuk duhur tapi belum sholat. Pas dia mau sholat, dia keburu datang haid, maka sholat duhur ini wajib dia qada. Bila hilangnya mani atau yang menghalangi, haid di sini mani, berada dalam waktu sholat yang minimal masih cukup untuk takbiratul ihram, maka dia kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Contoh, putus haid pada waktu duhur tinggal setengah menit lagi, maka dia diwajibkan sholat duhur dengan qada, mengerjakan sholat yang telah dia tinggalkan. Karena dia berhenti haidnya itu masih dalam waktu sholat duhur, ada waktu sholat duhur. Bila hilangnya mani dalam ruang waktu yang bisa untuk menjamak dengan sholat sebelumnya, maka sholat sebelumnya hilangnya mani juga wajib untuk diqada. Contoh, putus haid pada waktu sholat asar tinggal setengah menit lagi, maka dia wajib sholat asar dan duhur dengan qada semuanya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ketika ada seorang wanita ternyata bersihnya haid itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Maka otomatis yang wajib diqadanya itu adalah asar dan duhur, karena duhur bisa dijamak kepada asar. Keluar haid pada pukul 10 siang, sementara dia belum melaksanakan sholat duhur. 2 hari kemudian haid berhenti saat waktu asar, tinggal setengah menit. Maka sholat yang harus diqada adalah sholat duhur, sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk sholat. Jam 1 siang ya. Sholat yang harus diqada adalah sholat duhur, sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk sholat. Dan juga sholat asar dan duhur saat berhentinya adalah karena kedua sholat tersebut bisa dijamak, dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Puasa yang wajib diqada. Di saat haid dan nifas seorang wanita terjadi di bulan Ramadan, maka semua puasa yang ditinggalkannya wajib untuk diqada. Demikian juga puasa yang dia lakukan ketika tidak keluar darah namun masih dihukum haid atau nifas. Hal ini bisa terjadi pada wanita yang haid dan nifasnya terputus-putus. Seperti tadi, tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 keluar, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 berhenti, tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 keluar lagi, maka semuanya termasuk haid. Dan kesemuanya ini wajib, puasanya wajib diqada. Jadi serang-serang waktu kosongnya itu masih termasuk ke dalam waktu haid. Contoh, awal Ramadan mulai keluar haid sampai 2 hari, kemudian berhenti selama 3 hari, dan di saat itu ia melakukan puasa. Akan tetapi darah keluar lagi selama 5 hari, baru setelah itu suci sampai habisnya bulan Ramadan. Maka puasa yang harus diqada adalah 10 hari dari awal Ramadan, dikarenakan semua dihukumi haid, termasuk 3 hari yang tidak keluar darah tersebut, sehingga puasanya yang dilakukan dihukumi tidak sah, maka itu harus diqada. Darah, ada waktu kosong yang dihimpit oleh kedua darah, tangan ini darah yang keempat, yang di tengahnya kosong, maka semuanya termasuk ke dalam haid. Contoh di sini tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 keluar haid. Nah, berarti dia tidak puasa. Terus 3, 4, 5 ternyata dia melaksanakan puasa.
Setelah melaksanakan puasa di tanggal 5, ternyata tanggal 6 sampai tanggal 10 dia keluar darah lagi, ya. Maka yang wajib diqada itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dan yang 3, 4, 5 ini masih dihukumi sebagai haid karena diselingi atau dihimpit antara dua darah ini. Dan puasa yang ketika sudah berhenti tanggal 2 itu, dia puasa tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 itu puasanya tidak sah. Dan nanti di bulan Syawal ini wajib diqada selama 10 hari. Dihukum haid dan wajib diqada puasanya 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, mandi besar adalah istilah untuk pelaksanaan mandi setelah mendapatkan hadas besar. Nah, di sini ada mandi besar. Adapun pengertian mandi besar secara bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak. Sedangkan pengertian mandi secara syar'i adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan berniat. Perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, bersetubuh, tidak mengeluarkan sperma. Walau tidak keluar sperma. Bersetubuh tapi tidak keluar sperma itu masih diwajibkan mandi. Kedua, keluar sperma ketika meninggal dunia. Keempat, haid. Kelima, nifas. Keenam, melahirkan. Ini 6 perkara yang mewajibkan untuk mandi. Ada fardu mandi. Pertama, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Perlu diperhatikan ketika mandi kita harus jongkok agar kulit yang ada di sekitar anus bisa terbasuh sempurna. Ini tata cara mandi besar untuk orang-orang yang bersetubuh, keluar sperma, meninggal haid, nifas, melahirkan. Untuk yang meninggal dunia itu karena dimandikan jadi tidak bisa dijongkokkan, tidak bisa jongkok sendiri. Itu dibersihkan oleh orang-orang yang masih hidup. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi mempelajari tentang masalah haid, untuk selanjutnya kita akan menuju kepada pembahasan istihadah atau darah penyakit. Bisa para sahabat lihat di layar istihadah ataupun darah penyakit. Pengertian darah istihadah. Istihadah adalah damun fasadun yakhruju fi ghairi awqatin mahsusatin. Yang disebut dengan istihadah adalah darah rusak ataupun darah penyakit yang keluar bukan pada waktu yang ditentukan. Itulah yang disebut dengan darah istihadah. Darah yang keluar bukan pada waktu yang ditentukan. Kalau waktu yang ditentukan itu masuknya kepada darah haid ataupun darah nifas. Tapi kalau darah yang tidak ditentukan itu masuk kepada darah istihadah. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 109 itu dikatakan yang disebut dengan istihadah adalah wal istihadatu aydamuha wa huwa adamul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas la ala sabil sihhati min irqin fi adnai rahmi. Yang disebut dengan istihadah adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas, tidak dengan sebab sehat ataupun sesuatu penyakit yang keluar dari otot di bawah rahim. Jadi ini yang dimaksud dengan darah istihadah. Jadi darah yang keluar di hari-hari selain haid dan nifas. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa darah yang keluar dari farjinya seorang wanita itu ada 3. Yang pertama ada darah haid, yang kedua ada darah istihadah, yang ketiga adalah darah nifas. Selain daripada darah haid dan nifas, itu termasuk kepada darah istihadah. Darah haid itu waktunya ditentukan, darah nifas juga itu waktunya ditentukan, sedangkan darah istihadah itu waktu keluarnya tidak di waktu-waktu yang ditentukan. Keterangan, pembahasan istihadah dalam haid itu hanya terjadi ketika darah yang keluar itu lebih dari 15 hari. Ketika darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari, maka belum masuk dalam pembahasan istihadah meskipun darah yang keluar berbeda-beda warnanya. Jadi pada sahabat semuanya, bisa dikatakan darah ini menjadi darah istihadah hukumnya apabila itu sudah melebihi batas maksimal daripada haid.
keluarnya darah itu sudah melebihi batas maksimal dari batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Tapi kalau seandainya darahnya itu ternyata masih dalam ruang lingkup 15 hari, meskipun darahnya berwarna-warni, ada yang darah merah, ada yang darah hitam, ada yang darah kuning ataupun darah yang lainnya, keluar dalam ruang lingkup 15 hari, maka itu masih disebut dengan haid meskipun darahnya berbeda-beda. Jadi bisa para sahabat pahami bahwa adanya istihadah itu, adanya hukum istihadah itu apabila darah yang keluar dari farjinya wanita itu sudah melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam. Nah, di sini bisa para sahabat lihat ada macam-macam darah istihadah. Saya ngambil keterangannya dalam kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 167. Di sini dikatakan bahwa dima'ul istihadati khamsatun. Darah istihadah itu ada 5. Yang pertama aswadun, wa ahmarun, wa ashqarun, wa asfarun, wa akdarun. Ada aswad, hitam. Nah, bisa kita lihat terjemahnya di sini. Macam-macam darah istihadah itu ada aswad, hitam. Ada ahmar, merah. Ada asfar, merah kekuning-kuningan. Ada asfar, ada akdar. Ada hitam, darahnya ada merah kekuningan, ada kuning keputih-putihan. Di antara 5 darah ini ada yang terkuat, yang paling kuat adalah darah hitam. Jadi terkuatnya darah itu bisa ditentukan nanti ketika menghitung darah istihadah. Apakah ini termasuk darah haid ataupun darah istihadah, itu nanti dilihatnya dari segi kekuatan darah. Dan darah yang paling kuat itu adalah darah hitam. Keterangannya, fal aswadu qawiyun wal ahmaru dhaifun bin nisbati lil aswad. Bin nisbati lil aswad qawiyun bin nisbati lil asqar wal asqar aqwa minal asfar wal asfar aqwa minal aqdar. Darah hitam adalah darah yang kuat. Darah merah itu lemah bila dibandingkan pada darah hitam. Wal ahmar dhaifun bin nisbati lil aqwad qawiyun. Jadi darah merah itu lemah bila dibandingkan pada darah hitam. Qawiyun bin nisbatil asqar, dan kuat bila dibandingkan darah merah kekuning-kuningan. Jadi darah merah itu bisa, jadi urutannya darah hitam itu lebih kuat daripada darah merah lebih kuat daripada darah merah kekuning-kuningan. Wal asqar aqwa minal asfar, dan darah merah kekuning-kuningan itu lebih kuat dari darah kuning. Wal asfar aqwa minal akdar, dan darah yang kuning itu lebih kuat dari darah kuning keputih-putihan atau keruh. Ini sifat-sifat daripada darah yang ada pada darah istihadah. Jadi kekuatan darahnya itu bisa dilihat dari sini, dan ini yang harus dipahami oleh para sahabat semuanya, supaya nanti bisa menentukan apakah ini termasuk darahnya itu darah istihadah ataupun darah haid. Dan itu dilihat daripada segi kekuatan darahnya. Jadi saya ulangi lagi, yang lebih kuat daripada 5 darah ini, fal aswad qawiyun, darah hitam itu kuat. Wal ahmar dhaifun binisbati lil aswad, darah yang merah itu lemah kalau dibandingkan dengan darah yang hitam. Qawiyun binisbati lil asqar, darah yang merah itu bisa kuat kalau dinisbatkan dibandingkan dengan darah yang merah kekuning-kuningan. Wal asqar aqwa minal asfar, darah merah kekuning-kuningan itu lebih kuat daripada darah kuning. Wal asfaru aqwa minal akdar, dan darah kuning itu lebih kuat daripada darah kuning keputih-putihan atau darah keruh. Ini kekuatan daripada segi darah. Untuk selanjutnya para sahabat semuanya, di sini ada macam-macam wanita istihadah.
Dalam kitab Al-Khulasah Muhtasar karangan Al-Imam Ghazali itu dikatakan bahwa fal mustahadatu arba'un. Wanita istihadah itu ada 4. Wanita istihadah itu ada 4. Jadi ketika wanita istihadah itu ternyata banyak macamnya, otomatis dari segi hukumnya pun akan berbeda-beda. Ketika kita melihat ada yang berstatement ataupun berpendapat bahwa darah istihadah itu adalah darah yang dari 15 ke atas, ternyata itu adalah statement yang batal, ya, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum aturan fikih. Bal mustahadatu arba'un. Al-ula al-mumayyijah wa hiya allati ta'rifu sifat adami. Asani al-mu'tadah wa hiya allati tahfadu adatha wa laysat bimumayyizatin. Ada al-mubtadi'ah, yang keempat ada al-mutahayyir. Dari keempat macam tersebut itulah akan ada 7 bentuk contoh mustahadah atau wanita mustahadah. Jadi yang 4 ini adalah pokok daripada mustahadah. Karena dari 4 ini akan lahir menjadi 7 wanita mustahadah, yang mana ke-7 wanita mustahadah ini itu sifatnya atau hukumnya pun akan berbeda-beda. Itulah macam-macam dari wanita istihadah. Jadi ada 4 yang pokok, dan dari 4 ke 4 ini itu akan membentuk menjadi 7 mustahadah ataupun membentuk 7 wanita istihadah. Pada sahabat semuanya, insya Allah untuk pembagian-pembagian wanita istihadah dan juga contohnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan kedua dari pertemuan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga senantiasa kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.